Muhammad itu sebagai hamba Allah dan Rasulullah, al-imanu bi annahu mursalun min indillahi, maka Nabi tidak punya andil untuk bisa mengatur dunia dan seisinya. Justru Nabi diatur sama Allah. Juga tidak ada unsur-unsur Nabi Muhammad itu boleh disembah. Nah, nanti ini dikembangkan yang itu. Yang kedua, nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Saya rasa normal ya. Yang ketiga, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wanatruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Nah, ini yang terakhir itu mereknya sampeyan itu. Apa? Wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nah, kalau tidak disyariatkan, ya tidak, berdasarkan dilarang, supaya orang ibadah itu tidak kecampuran dengan bid'ah. Nah, itu namanya wa na'budu waha bima syara'a. Dengan bahasa lain, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. So, tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Maka orang Islam itu kata imam dakwah, ada kewajiban jenengan dan saya itu. Apa kewajibannya? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail. Itu disambut yang itu oleh pedagang, bahkan sampai ada yang naik ke rumah, gedung-gedung, bikin apa namanya? Ya, yang sudah populer itu ya. Apa yang kemudian tidak termasuk itu satu. Kedua, tadi sempat singgung masalah penghapus Nabi menghapus dosa dan minta tolong kepada Nabi. Sudah diketahui bahwa Nabi kita itu nanti di akhirat. Mana? Di akhirat Oh, itu kan memberi syafaat. iya ya. Barangkali yang dimaksud dengan dosa atau tidak boleh Nabi itu dalam rangka untuk mendapatkan Nggih. Nggih. Saya jawab yang kedua dulu, yang gampang. Konsep syafaat itu ada. Ringkas saja. Dan syafaat itu bukan miliknya Nabi, miliknya Allah. Jangan keliru, miliknya Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Semua modal syafaat itu bukan milik Nabi. Loh, Nabi kok katanya bisa? Nabi pakai proses minta kepada Allah. Ada panjang keterangannya. Ketika Nabi sampai diantarkan malaikat Jibril kepada Allah pada hari kiamat, itu didhawuhi, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, wa qul yusma, kamu ngomong kamu didengar, wasal tu'ta, minta, kamu akan diberi, wasfa' tu syafa', mintalah kamu syafaat, kamu akan diberi kesempatan untuk bisa memberikan syafaat. Jadi tidak dalam konteks itu yang disebutkan tadi yang sekarang, memang betul-betul meyakini hari gini itu Nabi masih bisa diminta pertolongan. Itu bukan kaitannya dengan syafaat, Pak Mas. Ya, dan syafaat memang itu pun kita tidak boleh minta sama Nabi sekarang. Yang ada adalah kita mengikuti rambu-rambu yang diajarkan Nabi supaya kita dapat syafaat. Saya ulangi, kita mengikuti rambu-rambu yang diajarkan oleh Nabi supaya kita mengikuti memperoleh syafaat. Salah satunya syahadatnya harus dengan ikhlas. Monggo tidur dulu. Sudah? Salah satunya syahadatnya harus ikhlas. Nabi ditanya oleh para sahabat, man as'adun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah. Nabi, siapa orang yang beruntung memperoleh syafaat engkau? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi itu tidak kaitannya dengan syafaat. Dan syafaat tidak bisa diminta kepada Nabi, tapi syafaat itu adalah otoritas kewenangan Allah memberikan kepada Nabi supaya Nabi bisa memberikan. Nah, yang kita lakukan adalah rambu-rambunya Nabi itu yang kita pakai.
sekarang ini supaya otomatis nanti kita akan memperoleh syafaat. Yang kedua berkaitan dengan itu masih diperdebatkan tentang kesohihannya riwayat itu. Apa betul para sahabat itu melafalkan begitu-begitu? Ya. Ini perlu ada kajian detail ya, karena Nabi sendiri dengan tegas mengatakan tidak mau digulirkan tadi, kok sampai berlebihan seperti itu ya. Tapi yang Nabi datang ke satu tempat tadi itu jelas ada hadisnya. Lalu para sahabat berdiri, lalu Nabi memerintahkan untuk duduk. Tapi yang itu masih diperdebatkan, Pak, kesohihannya. Tapi mohon maaf saya nggak meneliti secara detail yang sahih yang mana. Tapi itu sudah kadung miliknya publik dan itu sering dipakai. Ya, tidaklah kemudian kalau itu sesuatu yang sudah menjadi miliknya publik lalu dianggap itu benar, belum tentu. Ya, Thaniyatil Wada itu arah mana? Itu dipertanyakan. Apa betul Thaniyatul Wada itu arah dari Mekah sampai ke Yathrib? Kalau misalkan Thaniyatul Wada itu posisinya di sini, betul nggak Nabi dari sini? Mekah itu di sini. Jangan Mekah di sana, tapi Thaniyatul Wadanya di sini. Dan nggak match. Ada yang meneliti sampai di situ. Gitu. Jadi jawabannya ini ngambang, tapi saya lebih mendomani yang sudah jelas, sudah sahih tadi. Tidak mau didulukan. Sementara gitu dulu, ya. Iya Pak. Ya, seorang yang alim, misalnya contoh, mohon maaf, misalnya kalau ada seorang kiai, misalnya bisa minum atau apa, kemudian kita minum, kayak gitu ya. Tapi kalau nggak salah saya pernah baca hadis Rasulullah saat wudhu itu, airnya itu dijadikan rebutan orang-orang. Terus kemudian Rasulullah pernah bekam, terus darahnya ini diminum sama Sofyan. Nah ini kan sebenarnya kan juga berlebihan, tapi Rasulullah tidak melarang hal ini. Bagaimana? Ya. Kalau saya misalkan pas bukan saya, orang lain pas ngaji ini disuguhi kopi, diminumnya separuh. Asal syekh dan kiainya tadi tidak sakit, batuk atau apa namanya TBC, boleh nggak diminum orang lain? Boleh. Yang tidak boleh itu tabarruk. Tabarruk itu mencari keberkahan. Ya, itu yang tidak ada begitu. Kalau mau dapat barokahnya ilmu, ya ikut taklim kayak begini, bukan minum ini. Jangan-jangan kemudian waktu taklim itu tidak pernah mendengarkan, ngantuk aja, tapi kemudian dapat bagian ini. Wes, itu satu poin. Poin berikutnya, Rasulullah beda Pak. Kalau Rasulullah terserah, apanya saja dibiarkan. Tidak bisa ditarik hukum itu kepada sekarang. Itu kan Rasulullah. Tak kasih perbandingan. Nabi itu pernah tanya gini, ini panjang ya ceritanya, tapi tak potong aja. Karena sore hari itu Nabi mau menyerahkan bendera itu kepada salah seorang yang orang itu dicintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Lalu pagi hari para sahabat itu semuanya datang ke rumahnya Nabi. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyudaha. Semuanya datang ke rumahnya Nabi masing-masing berharap untuk ditunjuk. Tapi begitu para sahabat itu di depan rumahnya Rasulullah, apa kata-katanya Nabi? Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali pun tidak kelihatan. Berarti orang dimaksud siapa? Ali. Ada yang ngomong, huwa ishtaki ainaihi ya Rasulullah. Nabi Ali itu matanya sakit. Nah, sudah tahu Ali matanya sakit, ada yang punya inisiatif, fa'ursilu fa'utiya bihi. Lalu Ali dicari, datangkan di situ. Nah, ini yang kaitannya dengan yang dikatakan. Apa matanya Ali sakit? Sama Rasulullah, fa basaqqa fi ainaihi wa da'alahu wa bara'aka alam yakun bi waja'un. Endi sing lara didoni ambek Kanjeng Nabi didoakan waras seketika itu. Pertanyaan saya, apa kita boleh kalau istri kita atau suami kita mantan orang tercinta? Jadi jenengan misalkan ibu-ibu, bapak-bapak, setelah ngerti ini, kemudian besok pagi putranya, "Ma, mataku lo sakit. Kini, ma bengi ngaji tauhid." Ini khusus Nabi. Karena setelah itu tidak ada para sahabat yang begitu. Berarti itu tidak bagian dari apa? Sunnah. Wallahu a'lam. Nah, disitulah macam-macamnya itu ya. Mudah-mudahan cukup ya. Kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum.
Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.